Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mahmud Riyadi dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang filsafat. Yang pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan filsafat klasik? Filsafat barat modern memiliki ciri utama yang membedakannya dari filsafat abad pertengahan dan klasik, baik dalam tema, pendekatan, maupun tujuannya. Jika filsafat klasik, seperti yang digagas oleh Plato dan Aristoteles, berfokus pada pencarian kebenaran universal melalui kajian metafisika, kosmologi, dan etika, maka filsafat modern lebih tertarik pada teori pengetahuan, epistemologi, dan kebebasan manusia. Pada era klasik, manusia dipandang sebagai bagian dari tatanan kosmos yang lebih besar, dengan tujuan hidup mencapai kebahagiaan tertinggi melalui kebajikan. Sementara itu, filsafat abad pertengahan menempatkan Tuhan sebagai pusat pemikiran. Pada masa ini, filsafat menjadi alat untuk memahami wahyu dan mendukung teologi. Para filsuf seperti Thomas Aquinas berusaha mengharmoniskan akal budi dengan iman, dengan pemahaman bahwa kebenaran wahyu ilahi adalah otoritas tertinggi. Pemikiran filsafat abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh agama, baik Kristen, Islam, maupun Yahudi, yang mendominasi wacana intelektual saat itu. Namun, ketika filsafat memasuki era modern, pendekatannya mengalami perubahan drastis. Filsafat modern, yang dipelopori oleh tokoh seperti René Descartes, John Locke, dan Immanuel Kant, menolak subordinasi akal di bawah iman. Para filsuf modern mulai menekankan otonomi individu, rasionalitas manusia, dan metode ilmiah sebagai cara utama untuk memahami dunia. Mereka menggeser fokus dari pencarian hakikat ilahi atau tatanan kosmos ke upaya memahami bagaimana manusia mengetahui sesuatu. Rasionalisme dan empirisme menjadi landasan utama, dengan tema-tema seperti pengetahuan, kebebasan, dan hak individu menggantikan diskusi teologis yang dominan sebelumnya. Filsafat modern juga meninggalkan pendekatan teosentris yang berpusat pada Tuhan dan beralih ke pendekatan antroposentris, di mana manusia menjadi pusat perhatian. Penolakan terhadap otoritas tradisional, termasuk gereja dan monarki absolut, membuka jalan bagi pandangan dunia yang lebih kritis dan progresif. Dengan demikian, filsafat barat modern menandai kelahiran era baru yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pencarian kebenaran dan pemahaman dunia. Yang kedua, mengapa filsafat barat modern dianggap dimulai dengan pemikiran René Descartes, yang mengkritik metafisika? Filsafat barat modern sering dianggap dimulai dengan pemikiran René Descartes karena ia menghadirkan pendekatan baru yang mengkritik tradisi metafisika klasik. Pada masa sebelumnya, filsafat, khususnya pada era Aristoteles dan para filsuf skolastik, sangat bergantung pada metafisika sebagai fondasi utama untuk memahami dunia dan realitas. Metafisika klasik mencoba menjelaskan hakikat keberadaan melalui prinsip-prinsip universal dan abstrak yang seringkali dianggap sudah mapan. Descartes mengkritik pendekatan ini karena ia merasa bahwa metafisika tradisional tidak memberikan dasar yang cukup kokoh untuk membangun pengetahuan. Ia melihat banyak asumsi dalam metafisika klasik yang tidak diuji secara kritis. Oleh karena itu, Descartes memulai revolusi pemikiran dengan menolak menerima segala sesuatu sebagai kebenaran tanpa melewati proses keraguan yang sistematis. Dalam Meditationes de Prima Philosophia, meditasi tentang filsafat pertama, ia memulai dengan meragukan semua hal, termasuk indera, pengalaman, dan bahkan keberadaan dunia luar, hingga ia menemukan sesuatu yang tidak dapat diragukan, yaitu keberadaan dirinya sebagai subjek yang berpikir, cogito, ergo sum atau, jika aku berpikir, maka aku ada. Pendekatan Descartes ini menggeser fokus filsafat dari pencarian hakikat keberadaan yang bersifat eksternal ke pencarian fondasi pengetahuan yang bersifat internal dan subjektif. Dengan demikian, ia tidak hanya mengkritik metafisika tradisional, tetapi juga meletakkan dasar baru bagi filsafat modern, yang menekankan epistemologi, teori pengetahuan, dan otonomi rasio manusia. Inilah sebabnya mengapa filsafat barat modern sering dikaitkan dengan pemikiran René Descartes, yang membuka jalan bagi pendekatan rasionalisme dan pengembangan filsafat yang lebih kritis serta berbasis pada metode ilmiah. Yang ketiga, bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Dalam filsafat, positivisme dan dialektika adalah dua metode yang berbeda dalam memperoleh pengetahuan, masing-masing dengan pendekatan dan asumsi yang khas. Metode positivisme. Positivisme, yang banyak dikembangkan oleh Auguste Comte, berfokus pada pengamatan langsung dan data empiris sebagai dasar pengetahuan. Metode ini meyakini bahwa pengetahuan sejati hanya dapat diperoleh melalui fakta-fakta yang dapat diobservasi, diukur, dan diverifikasi secara ilmiah. Positivisme menolak spekulasi metafisika atau kajian yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, karena dianggap tidak relevan dalam memahami realitas. Dengan pendekatan ini,
Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menemukan pola, hukum, atau keteraturan yang mengatur fenomena alam dan sosial. Metode ini menekankan objektivitas, penggunaan eksperimen, dan pengulangan untuk memastikan validitas hasil. Dalam kerangka positivisme, pengetahuan berkembang secara linear melalui akumulasi fakta-fakta baru. Metode dialektis. Berbeda dengan positivisme, metode dialektis, yang berakar pada pemikiran Hegel dan diterapkan oleh Karl Marx, melihat pengetahuan sebagai hasil dari proses interaksi antara gagasan atau kontradiksi. Dialektika berfokus pada perubahan, konflik, dan dinamika yang terjadi dalam realitas. Menurut metode ini, pemahaman berkembang melalui serangkaian tahap: tesis, gagasan awal, antitesis, kontradiksi terhadap gagasan tersebut, dan sintesis, hasil dari penyatuan atau resolusi antara tesis dan antitesis. Sintesis ini kemudian menjadi tesis baru, memulai siklus baru dalam proses pencarian pengetahuan. Dialektika memandang realitas sebagai sesuatu yang terus berubah dan berkembang akibat konflik internal di dalamnya. Dengan demikian, metode ini lebih menekankan konteks, hubungan, dan proses historis dalam memahami dunia, dibandingkan hanya mengandalkan fakta statis seperti pada positivisme. Yang keempat, dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 3 teori itu. Dalam filsafat, terdapat 3 teori utama untuk mengukur kebenaran: korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Ketiganya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan apakah suatu pernyataan dapat dianggap benar. Teori korespondensi mengukur kebenaran berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas objektif. Misalnya, jika seseorang mengatakan, matahari terbit di timur, pernyataan itu benar karena sesuai dengan fenomena yang terjadi di dunia nyata. Teori koherensi melihat kebenaran sebagai konsistensi logis dalam suatu sistem pemikiran. Suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah dianggap benar dalam sistem tersebut. Misalnya, dalam matematika, sebuah teori dianggap benar jika tidak bertentangan dengan hukum-hukum matematika yang sudah diterima. Teori pragmatisme mendasarkan kebenaran pada kegunaan praktisnya. Sebuah pernyataan dianggap benar jika bermanfaat, dapat diterapkan, dan memberikan hasil yang memuaskan dalam kehidupan nyata. Misalnya, keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dapat menyelesaikan masalah manusia dianggap benar jika penerapannya memang membantu memecahkan masalah. Ketiga teori ini memberikan pandangan yang beragam tentang kebenaran, masing-masing dengan konteks dan kegunaannya sendiri. Yang kelima, bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme dan idealisme adalah 2 pandangan filosofis yang berbeda dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh dari dunia luar yang nyata dan independen dari persepsi manusia. Menurut realisme, objek-objek di dunia ini memiliki eksistensi yang objektif, terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pengamatan langsung terhadap realitas ini. Contohnya, ketika seseorang melihat pohon, realisme menganggap bahwa pohon itu benar-benar ada di luar sana, terlepas dari pikiran kita. Idealisme, sebaliknya, menyatakan bahwa pengetahuan lebih berkaitan dengan pikiran dan ide. Realitas dianggap sebagai konstruksi dari persepsi dan kesadaran manusia. Menurut idealisme, dunia luar tidak dapat dipisahkan dari cara kita memahaminya, karena realitas pada dasarnya adalah produk dari pikiran. Misalnya, seorang idealis akan mengatakan bahwa keberadaan pohon bergantung pada bagaimana ia dipersepsi oleh subjek yang memikirkannya. Secara sederhana, realisme menekankan keberadaan dunia luar yang independen, sementara idealisme menekankan peran pikiran dalam membentuk realitas. Keduanya memberikan pandangan yang berbeda tentang hubungan antara manusia dan dunia dalam memahami pengetahuan. Yang keenam, dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Dalam kajian ontologi, terdapat 4 aliran utama yang menjelaskan hakikat keberadaan: materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Materialisme menyatakan bahwa hakikat segala sesuatu adalah materi. Segala fenomena, termasuk pikiran dan kesadaran, dianggap sebagai hasil dari proses material. Menurut paham ini, hanya materi yang nyata, dan segala sesuatu dapat dijelaskan melalui hukum-hukum fisik. Idealisme, di sisi lain, berpendapat bahwa hakikat keberadaan terletak pada pikiran atau ide.
Realitas fisik dianggap sebagai manifestasi dari ide-ide atau kesadaran. Dalam pandangan ini, pikiranlah yang membentuk dunia, bukan materi. Dualisme mengakui adanya dua substansi utama dalam realitas, yaitu materi dan roh atau pikiran. Aliran ini melihat keduanya sebagai entitas yang berbeda tetapi saling berinteraksi. René Descartes, misalnya, membedakan antara tubuh, materi, dan jiwa, pikiran, dalam memahami eksistensi manusia. Pluralisme menolak pandangan bahwa realitas hanya terdiri atas satu atau dua substansi. Sebaliknya, pluralisme menganggap bahwa terdapat banyak prinsip atau entitas fundamental yang membentuk realitas, seperti materi, energi, pikiran, dan elemen-elemen lain yang bersifat unik. Keempat aliran ini memberikan perspektif yang beragam tentang keberadaan dan menjadi dasar bagi berbagai pemikiran dalam filsafat. Yang ketujuh, jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme dan idealisme memiliki argumen yang berbeda dalam menjelaskan realitas yang sejati. Materialisme berargumen bahwa realitas sejati adalah dunia materi yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara empiris. Segala sesuatu, termasuk pikiran, emosi, dan kesadaran, dianggap sebagai hasil dari proses fisik dalam otak atau tubuh. Bagi kaum materialis, hanya materi yang benar-benar ada, dan hukum-hukum alam menjadi dasar untuk memahami realitas. Contohnya, mereka melihat pikiran manusia sebagai aktivitas elektrokimia di otak, bukan entitas yang berdiri sendiri. Sebaliknya, idealisme berpendapat bahwa realitas sejati adalah pikiran atau ide, bukan materi. Para idealis menganggap bahwa dunia fisik hanyalah manifestasi dari kesadaran atau persepsi manusia. Mereka berargumen bahwa segala sesuatu yang kita anggap nyata bergantung pada pikiran yang memahaminya. Contohnya, seorang idealis akan mengatakan bahwa keberadaan meja hanya nyata karena kita memikirkan dan mempersepsinya. Tanpa pikiran, meja tidak memiliki eksistensi yang independen. Dengan kata lain, materialisme menekankan keberadaan materi sebagai dasar realitas, sedangkan idealisme menempatkan pikiran atau kesadaran sebagai inti dari realitas yang sejati. Yang kedelapan, jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah indera, karena pengalaman langsung melalui pengamatan dan persepsi fisik dianggap sebagai dasar yang paling pasti dan objektif dalam memahami dunia. Menurut empirisme, pengetahuan diperoleh dengan mengamati fenomena dan mengumpulkan data melalui panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, dan peraba. Dengan cara ini, pengetahuan dianggap lebih akurat dan teruji, karena bersandar pada bukti yang bisa diuji secara empiris. Menurut pandangan empiris, akal memiliki kedudukan yang lebih terbatas. Akal hanya berfungsi untuk menyusun, mengorganisir, dan menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh melalui indera. Sebagai contoh, akal dapat digunakan untuk menyusun inferensi atau teori berdasarkan data yang dikumpulkan, tetapi tidak dapat menghasilkan pengetahuan yang valid tanpa bukti empiris yang mendasarinya. Oleh karena itu, akal dianggap sekunder, sementara indera adalah sumber utama dalam memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya. Yang kesembilan, jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Baik indera maupun akal memiliki kelemahan dalam memberikan pengetahuan yang sempurna. Kelemahan indera terletak pada keterbatasannya dalam menangkap kenyataan secara keseluruhan. Indera manusia hanya dapat mengamati sebagian kecil dari dunia fisik, dan terkadang bisa menipu. Misalnya, ilusi optik atau penglihatan yang kabur dapat mengaburkan kenyataan yang sebenarnya. Selain itu, indera juga dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, seperti kelelahan atau gangguan kesehatan, yang dapat memengaruhi persepsi kita terhadap objek atau peristiwa. Oleh karena itu, meskipun indera memberikan pengalaman langsung, hasil pengamatannya tidak selalu akurat atau lengkap. Kelemahan akal terletak pada kemampuannya untuk mengolah informasi yang sudah ada, namun terbatas dalam mengandalkan asumsi atau premis yang mungkin tidak sepenuhnya benar. Akal bisa terjebak dalam kesalahan logika atau bias kognitif yang mengarah pada kesimpulan yang salah. Selain itu, akal seringkali bekerja berdasarkan pengamatan yang terbatas atau informasi yang tidak lengkap, sehingga menghasilkan pengetahuan yang tidak sepenuhnya objektif. Tanpa data yang cukup, akal bisa membuat generalisasi yang tidak tepat. Dengan demikian, meskipun indera dan akal penting dalam memperoleh pengetahuan, keduanya memiliki keterbatasan yang mempengaruhi sejauh mana pengetahuan yang mereka hasilkan dapat dianggap benar atau komprehensif. Yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif mengacu pada penilaian atau pandangan yang bergantung pada individu atau kelompok tertentu.
Nilai ini dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, budaya, emosi, dan preferensi, sehingga setiap orang atau kelompok bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Misalnya, seseorang mungkin menilai suatu karya seni sebagai indah berdasarkan perasaannya, sementara orang lain mungkin tidak menyukainya karena alasan yang berbeda. Dengan kata lain, nilai subjektif bersifat pribadi dan bervariasi antar individu. Sementara itu, nilai objektif berhubungan dengan penilaian yang dianggap berlaku secara universal dan tidak tergantung pada pandangan individu. Nilai ini dianggap sebagai kebenaran yang berlaku untuk semua orang, terlepas dari perbedaan pribadi atau budaya. Sebagai contoh, banyak orang setuju bahwa kejujuran adalah nilai yang baik, karena dianggap penting dalam hubungan sosial dan moralitas secara umum. Nilai objektif cenderung lebih stabil dan dapat diterima lebih luas, karena didasarkan pada standar atau prinsip yang lebih universal. Mungkin, itu saja yang dapat saya paparkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.